Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Fajriah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar mikrokontroler. Apa itu mikrokontroler? Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer mini dalam satu chip atau IC yang digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik. Mikrokontroler sudah memiliki CPU, memori, dan input-output dalam satu paket. Berbeda dengan komputer biasa, mikrokontroler dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, embedded system seperti mengontrol lampu, motor, sensor, dan lain-lain. Nah, contoh populernya ada Arduino Uno, ESP32, sama ATmega 328P. Fungsi mikrokontroler digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik, lalu membaca input dari sensor, lalu mengolah data, lalu menghasilkan output. Nah, contoh aplikasinya itu ada mesin cuci otomatis, sistem lampu lalu lintas, robot, IoT, Internet of Things. Komponen utama mikrokontroler, yang pertama ada CPU, yaitu Central Processing Unit, otak dari mikrokontroler menjalankan instruksi program. Yang kedua ada memori. Nah, flash memory itu menyimpan program. RAM untuk menyimpan data sementara, EEPROM untuk menyimpan data permanen. Yang ketiga ada input-output. Pin untuk input yaitu sensor, tombol, pin untuk output itu ada LED, relay, motor. Yang keempat ada timer atau counter. Mengatur waktu, lalu digunakan untuk delay dan PWM. Yang kelima ada ADC, yaitu analog to digital converter, mengubah sinyal analog menjadi digital. Lalu ada arsitektur mikrokontroler. Nah, arsitektur adalah cara komponen di dalam mikrokontroler disusun dan bekerja sama. Ada dua jenis arsitektur utama. Yang pertama ada arsitektur von Neumann. Pada arsitektur ini, program dan data disimpan di memori yang sama. CPU menggunakan satu jalur bus untuk mengambil data dan instruksi. Yang kedua ada arsitektur Harvard. Pada arsitektur ini, program dan data dipisah, CPU punya dua jalur berbeda. Lalu ada cara kerja mikrokontroler. Cara kerja mikrokontroler dapat dijelaskan dalam 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Pertama, mikrokontroler menerima sinyal dari input seperti sensor atau tombol. Kedua, sinyal tersebut diproses sesuai dengan program yang telah ditanamkan. Ketiga, hasil proses akan menghasilkan output, misalnya menyalakan LED, menggerakkan motor, atau menampilkan data di layar. Proses ini berlangsung sangat cepat dan terus berulang selama mikrokontroler aktif. Sistem pendukung mikrokontroler. Agar dapat bekerja dengan baik, mikrokontroler memerlukan beberapa komponen pendukung. Salah satunya adalah sumber tegangan atau power supply, yang biasanya berkisar antara 3,3 volt atau 5 volt. Selain itu, diperlukan juga clock yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan kerja sistem. Clock ini bisa berasal dari internal atau dari kristal eksternal. Terdapat juga rangkaian reset yang digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal saat diperlukan. Lalu ada GPIO, input dan output. GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin yang dapat digunakan sebagai input maupun output. Sebagai input, pin digunakan untuk membaca sinyal dari luar seperti tombol atau sensor. Nah, sebagai output, pin digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti LED atau motor. Kemampuan GPIO inilah yang membuat mikrokontroler bisa berinteraksi langsung dengan perangkat elektronik lainnya. Lalu ada teknik pengendalian, PWM dan interrupt. Mikrokontroler tidak hanya sekedar on-off, tetapi juga bisa mengatur tingkat daya menggunakan
Teknik seperti PWM yaitu Pulse Width Modulation. Dengan PWM, mikrokontroler dapat mengatur kecerahan LED atau kecepatan motor. Selain itu, terdapat juga interrupt, yaitu mekanisme yang memungkinkan mikrokontroler merespon kejadian tertentu dengan cepat tanpa menunggu proses utama selesai. Selanjutnya ada komunikasi mikrokontroler. Mikrokontroler juga dapat berkomunikasi dengan perangkat lain menggunakan beberapa metode komunikasi seperti UART, I2C, dan SPI. Komunikasi ini memungkinkan mikrokontroler terhubung dengan sensor, modul, atau bahkan mikrokontroler lain dalam satu sistem. Selanjutnya ada penerapan mikrokontroler. Dalam kehidupan sehari-hari, mikrokontroler digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya meliputi peralatan rumah tangga seperti mesin cuci otomatis, sistem keamanan, robotika, hingga teknologi modern seperti Internet of Things. Penggunaan mikrokontroler terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.